Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ustazah Alif pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan kali ini yaitu tentang mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu PPKN. Anak-anak mampu mengetahui hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia, anak-anak bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Ya. Anak-anak siapkan dulu buku tulis dan pensil ya. Anak-anak catat materi yang penting. Nanti anak-anak bisa membuka kembali untuk belajar ya. Nah, yang pertama yaitu mata pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi apa? Ada yang masih ingat bunyi sila kedua? Ya betul, bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa ya lambang sila kedua? Ada yang masih ingat? Iya, lambangnya adalah rantai. Ya, nah sila kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai yang berwarna apa? Berwarna kuning emas ya. Mata rantai itu ada dua bentuknya ya. Yang mata rantai pertama itu berbentuk segi empat ya. Coba Nana perhatikan gambarnya ya. Nah, berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki ya. Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Artinya apa, Ustazah? Nah, artinya setiap manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu harus saling bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat ya. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila ya. Contoh makna yang pertama yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Apa contoh perilakunya? Contoh perilakunya yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain ya. Kemudian makna yang kedua, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Apa contoh perilakunya? Yaitu menegur teman yang mencontek ya, karena mencontek itu bukan hal yang baik ya. Kemudian yang ketiga, setiap manusia itu setara dan sejajar ya. Contoh perilakunya yaitu berperilaku sopan kepada setiap orang ya, baik itu orang yang sudah dewasa, kepada adik pun kita harus bersikap sopan, tidak boleh semena-mena terhadap adik ya, apalagi membuat adik menangis. Kemudian yang keempat yaitu anti penjajahan. Contoh perilakunya apa? Tidak merampas hak orang lain. Anak-anak sudah belajar kan tentang hak dan kewajiban ya. Jadi kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang terutama itu milik orang lain ya, sangat tidak diperbolehkan ya. Sekarang membedakan sikap baik dan tidak baik ya. Berikut ini contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama yang sila kedua. Contoh sikap baik
Yang pertama yaitu menolong teman yang kesusahan. Ini juga termasuk sila kedua. Contoh sikap yang tidak baik apa? Contoh sikap yang tidak baik yaitu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian contoh sikap baik yang kedua yaitu memberi selamat kepada teman yang berprestasi ya. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman kita bahagia. Kemudian contoh yang tidak baik yaitu mengejek logat bicara teman ya. Mengejek itu dapat menyakiti hati ya, membuat teman kita sedih. Nah, mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan makna, yaitu setiap orang setara dan sejajar. Ya, jadi anak-anak tidak boleh mengejek teman, ya, ataupun mengejek adik, ya. Nah, sudahkah anak-anak melakukan sikap baik hari ini? Nah, karena anak-anak sudah belajar tentang sikap baik yang mencerminkan sila kedua, anak-anak harus mempraktekkan di rumah, ya. Anak-anak sudah mendapatkan ilmu, kemudian anak-anak mengamalkan, ya. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Ya, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh itu apa ya? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ya, tokoh itu bisa berupa hewan atau tumbuhan. Ya, berdasarkan jenisnya, tokoh dalam cerita itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama atau tokoh pembantu. Ya, tokoh utama itu selalu hadir menjadi penentu tema suatu cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Ya, perhatikan contoh cerita berikut ini. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali ke hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada si loreng. Si loreng harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut, siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah si Lalang. Si Lalang ini hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Di sini Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Ya, di sini juga ada tokoh pembantu. Siapakah tokoh pembantu di sini? Yaitu si loreng. Ya. Dari sini anak-anak sudah paham tentang makna sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dan juga materi bahasa Indonesia tentang menentukan tokoh dalam sebuah cerita. Ya. Jika anak-anak ada yang belum paham, silahkan anak-anak bisa menelpon Ustazah, bisa WA dengan Ustazah. Ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk orang lain. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.